Baik, selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita akan segera memulai ibadah ini, dan sebelum itu saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersatu bersama-sama. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, begahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, "Yesus kami puja." Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali pada pagi hari ini bersama-sama kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Terimalah kehadiran kami hari ini, Tuhan. Bertakhtalah di atas puji-pujian kami. Biarlah kami elukan Engkau dalam kemegahan-Mu, dalam keagungan dan kebesaran-Mu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, 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 sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami puja, kami sembah Engkau Raja. Kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami pada pagi hari ini. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, 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 sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, 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 penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu,
Engkau imam besar aku, satu, kau lebih dari yang lain, dan ku datang mendepanmu. Sanjung di tempat tinggi, sanjung di tempat tinggi. Waktu kau imam besar aku, imam besar aku, sanjung kau lebih dari yang lain. Ya Bapa di dalam surga, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama, menikmati kehadiran-Mu dan menikmati kebersamaan kami selaku keluarga Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan dalam sepanjang umur hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kalau kami ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami akan beribadah pada hari ini. Terimalah kehadiran kami dengan apa yang kami bawa untuk pujian kepadamu, penyembahan bagimu, persembahan kami. Biarlah semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Mohon urapan bagi setiap kami yang melayani. Biarlah pelayanan pada pagi hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita akan satu ujian, katakan aku jalan kebenaran. Itulah yang Yesus katakan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam zaman
kesaksian pada pagi hari ini bagi yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamat.
semua janji-janji-Mu tergenapi, sudah tergenapi, sementara tergenapi, dan akan terus tergenapi. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Karena itu Tuhan, terimalah semua ungkapan hati kami yang meresponi, menyambut akan anugerah-Mu dengan sukacita melalui lagu-lagu dan ekspresi kami hari ini. Biarlah Tuhan diagungkan, Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan, dan nama-Mu dimuliakan. Jadi tiba saatnya kami akan mendengarkan firman pada hari ini. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami, untuk menyingkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami, untuk kami dengar pada hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, biar dalam segala keterbatasannya hanya Engkau sendiri yang nyata bagi setiap kami, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, dihibur, diberikan pengharapan, dan kami semakin terus terbang tinggi bagi Raja Wali dalam hal mengikut dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita pada hari ini. Baik, dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan perenungan kita pada hari ini. Yang terambil dalam Lukas pasal 2, itu bacaan kita yang pertama. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35, dan yang kedua nanti kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke 35. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu silakan membacakan ayat yang genap dari kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35, dan selanjutnya kita akan membaca kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pembacaan yang kedua di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat sampai ayat yang keempat. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah semua orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, subtema kita masih mengikuti apa yang menjadi arahan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia, yaitu hari ini kita berada pada minggu yang ketiga. Mataku telah melihat sukacita. Ya, mataku telah melihat sukacita. Ini masih ada kaitan dengan apa yang dinyatakan di dalam bacaan kita tadi. Ya, mataku telah melihat sukacita adalah merupakan pernyataan Simeon ketika berjumpa dengan bayi Yesus, ketika Yusuf dan Maria membawa bayi itu ke dalam bait Allah. Ya, next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, memang pertemuan atau perjumpaan Simeon, dan ini juga seharusnya yang menjadi pengalaman setiap orang ketika berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan bayi itu, ya, mendatangkan atau memberikan implikasi atau sesuatu yang menjadi harapan dalam kehidupan manusia, juga termasuk Simeon. Ya, jadi kata sukacita di sana memiliki pengertian, yaitu sukacita atau kegembiraan. Ya, kegembiraan yang diterima dari Allah. Jadi sukacita atau kegembiraan yang disebabkan oleh perjumpaan dengan Kristus itu adalah sukacita atau kegembiraan yang sejati. Ya, jika dibanding dengan sukacita atau kegembiraan yang diperoleh manusia akibat daripada katakanlah ketika dia memperoleh sesuatu dalam hidupnya, ya, ketika seorang berjumpa dengan sahabatnya yang lama bertahun-tahun tidak berjumpa, lalu kemudian berjumpa, ada kegembiraan, kan? Atau kemudian juga seseorang ketika memperoleh bonus di kantor, dia gembira, dia bersukacita. Ataupun juga ketika seseorang berulang tahun, ya, sembuh dari sakit, memperoleh hadiah. Ini sangat beda. Sukacita atau kegembiraan ini adalah bersumber dari surga, berasal dari Allah. Saya rasa bahwa Kristus adalah merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam hidup manusia. Mengapa? Karena memang, ya, sekali lagi bahwa kita ini berasal dari latar belakang manusia yang berdosa, yang diliputi dengan kegelapan, dan akibat daripada dosa itu maka maut, hukuman kekal menghantui kehidupan manusia. Dan itulah sebabnya manusia berada di dalam sebuah kondisi yang tanpa harapan. Dan harapannya Allah ketika berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu diwujudkan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dialami oleh Simeon. Ya. Jadi bukan datang dari dunia ini, bukan datang dari benda-benda, tetapi bersumber dari Allah secara langsung. Berikutnya, Erika. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, mari kita melihat siapa sebenarnya Simeon. Dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa Simeon adalah merupakan salah seorang yang menantikan kedatangan Kristus. Ini kedatangan yang pertama, ya. Kalau kita menantikan kedatangan yang kedua kali, ya. Firman Tuhan berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Memang kita hanya mendapatkan informasi tentang Simeon ini dalam bagian ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini hanya menjelaskan tentang ciri secara rohani, ya, ciri hal-hal yang bersifat asal, katakanlah, tidak dijelaskan di sana.
Ya misalnya katakan Payaman, Payaman berasal dari Nias, ya. Kemudian bapaknya ini Payaman pernah menempuh pendidikan teologi di Jawa ya, S1, kemudian S2-nya di Jeffrey. Ya, saya dari Makassar, dari Ambon, Makassar. Jadi ada banyak hal yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya kita. Tetapi penjelasan tentang Simeon ini ya sangat minim. Nah itulah sebabnya ya kita mencoba untuk mencari informasi sebenarnya siapa Simeon ini. Simeon ini dikaitkan dengan 72 penulis Septuaginta. Ya, Septuaginta itu adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Jadi ketika perkembangan di zaman sebelum Helanis ya, Helanis itu adalah di zaman di mana Yesus lahir dan kemudian juga ketika penulisan Alkitab Perjanjian Baru di mana budaya Yunani itu sangat mendominasi pada waktu itu. Jadi banyak generasi berikutnya dari orang-orang Yahudi ini tidak lagi memahami secara dalam tentang bahasa Ibrani. Nah itulah sebabnya ada sebuah pemikiran dari imam-imam pada waktu itu untuk menerjemahkan bahasa Alkitab Perjanjian Lama atau Septuaginta itu ke dalam bahasa Yunani. Ya, 72 orang itu kalau kita di Indonesia yang menjadi pegangan kita dalam penerjemahan Alkitab itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Ya, jadi 72 orang itu dipilih berdasarkan suku. Jadi setiap suku itu dipilih 6 orang, jadi 6 kali 12 jadi 72. Makanya kalau kita belajar tentang penulisan tentang Alkitab, kita akan melihat itu ada LXX itu 72. Artinya yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani itu sebanyak 72 orang. Dan salah satunya menurut informasi itu bahwa adalah Simeon. Ya. Simeon ini juga dikaitkan dengan hilal. Hilal, dia bukan hilal. Kalau hilal itu adalah posisi matahari atau posisi bulan ketika saudara-saudara kita itu akan buka puasa atau ya berhenti puasa ya. Hilal itu adalah seorang tokoh Yahudi yang sangat dihormati ya. Dari Hilal itu cucunya adalah Gamaliel. Nah, Gamaliel itu siapa? Gamaliel itu adalah seorang ahli Taurat yang menjadi profesor atau guru besar di mana Saulus atau Paulus belajar. Jadi Simeon ini dikaitkan dengan orang-orang ini. Jadi dia bukanlah orang sembarangan. Dia kemungkinan besar dia termasuk di dalam kelompok Farisi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi adalah kelompok keagamaan, kelompok elit keagamaan. Ya, cuma Simeon ini beda dengan Farisi lain. Kalau kita melihat kebanyakan Farisi itu kan oposisi dengan Yesus ya. Mereka selalu menantang Yesus. Mereka tidak terima Yesus. Malah mereka merecoki ya. Selalu berbeda, berseberangan dan mencoba untuk cari-cari gara-gara dengan Yesus. Tapi Simeon ini tidak demikian. Simeon ini di mana dia menetapkan dirinya untuk mempelajari Alkitab Perjanjian Lama. Dan salah satu yang dia temukan adalah hadirnya Mesias atau Juru Selamat. Dan ketika pada waktu itu Yesus lahir dan dibawa ke bait Allah, ia dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu dia katakan, inilah dia penghibur yang dinanti-nantikan. Dia Allah Tuhan, dia Allah Juru Selamat yang diurapi, dia Allah Mesias. Bapak dan Saudara, dari sikap Simeon ini kita belajar bahwa walaupun keselamatan, kebenaran yang kita hidupi, kebenaran yang kita terima, Allah merupakan anugerah Allah, pemberian Allah. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab ialah bahwa hati kita harus beres. Amin. Ya, kalau kita mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab,
Walaupun pada dasarnya latar belakang hidup mereka tidak bedanya dengan semua manusia lain. Tapi yang membedakan ialah bahwa walaupun di dalam kecacatan rohani, kecacatan hidup mereka, ketidaksempurnaan hidup mereka, tapi ada upaya bagaimana mereka menyiapkan hati agar Tuhan terus mengintervensi, agar Tuhan terus bekerja di dalam hati mereka. Dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita, bahwa dalam ketidaksempurnaan kita, bukankah hati kita rawan dengan persoalan? Sedikit kita mendengar kata-kata yang tidak enak, sedikit kita melihat reaksi atau respon orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, hati kita akan tersinggung dan itu akan memengaruhi kondisi hati kita. Karena itu, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa betapa pentingnya kita tetap menjaga hati dan kita tetap ada di hadirat Allah. Ya, ujian iman Simeon adalah masa penantian yang cukup lama sebelum kelahiran Yesus. Ia tidak pernah putus asa atau jenuh, atau bahkan beralih kepada satu situasi yang lain. Bukankah ketika kita memiliki sebuah harapan tentang sesuatu yang kita inginkan, dan harapan itu hari waktu yang kita nantikan tidak juga datang, ada kejenuhan, bukan? Kita mencoba untuk mengobati hati kita yang rindu dengan sesuatu yang lain. Tetapi rupanya Simeon tidak demikian. Dia tetap tekun. Ya, itulah sebabnya dikatakan oleh kitab Yakobus tadi itu. Ia tetap tekun dalam segala pergumulannya. Bisa saja ia mengikuti kelompok politik, bisa juga ia sebarisan dengan orang-orang Farisi yang lain, dan pada akhirnya ia berseberangan dengan Yesus. Tapi dia tidaklah demikian. Terus ia tetap tekun hidup di hadirat Tuhan atau di hadapan Allah. Ya, ini pentingnya bagi setiap kita, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita harus tetap tekun hidup di hadirat Tuhan. Itu yang disebut dengan coram Deo, ya, yang dari bahasa Latin. Kadang-kadang kita susah, ya, kita tidak lagi mau ada di hadirat Tuhan. Kita tidak lagi untuk hidup benar. Kondisi sulit kita menjadi alasan bagi kita untuk bergeser atau bahkan keluar dari ruangan, dari kamar hadirat Tuhan itu. Ya, di mana saja kita berada, mari kita tetap perbaiki hati kita. Walaupun kadang-kadang kita, seperti yang saya katakan tadi, hati kita rawan dengan kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, ketersinggungan. Mari kita tetap sadar bahwa kita harus tetap hidup di hadirat Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Simeon tetap memelihara keadaan ini. Ya, itulah sebabnya sekali lagi tidak heran Roh Kudus terus menuntunnya sehingga ia tidak berseberangan dengan Yesus. Sikap hidup yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen dalam menghadapi situasi apapun, tetap hidup di hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ya, kadang-kadang kita berubah haluan oleh karena sebuah situasi, oleh karena masalah sepele, oleh karena hanya seseorang. Dan ingat bahwa reaksi kita, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita belum tentu pada akhirnya membawa kita kepada sebuah kebaikan. Kadang-kadang Tuhan menegur kita dengan pengalaman-pengalaman real dalam hidup ini. Ya. Namun kadang-kadang manusia tidak sadar dengan teguran-teguran Tuhan. Ia tetap menganggap dirinya benar. Ia tetap bersekuku dengan sikapnya yang salah dan keliru. Mari taruhlah dalam ruang kotak itu sebuah pemikiran bahwa dalam hal kita berseberangan dengan sebuah situasi, berseberangan dengan orang lain, pasti ada kontribusi kita dalam kelemahan dan kesalahan kita. Karena itu janganlah kita mencap seseorang lebih salah daripada kita, sehingga karena kesalahan itu kita mengambil sebuah keputusan yang keliru. Mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Mari kita selalu coram Deo, berada di hadirat Allah untuk melihat sikap hati kita, sehingga Roh Kudus tetap menuntun kita. Ya, kadang-kadang saya sangat sedih melihat akibat-akibat fatal daripada keputusan-keputusan
orang-orang yang pernah kita kenal. Mereka telah seperti ini, mereka telah seperti itu. Karena itu sekali lagi, ada satu prinsip umum, bahkan juga prinsip ini dianut oleh mereka juga yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita tabur, pasti kita akan menuai. Kita menabur kebenaran, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, kesalahan, kita akan menabur sesuatu, menuai sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Sekecil apapun, ya. Karena itu jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan kemarahan menguasai hati kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Pegang terhadap Roh Kudus. Simeon tetap mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Simeon tetap ikut setia walaupun pasti di dalam kelompok-kelompok orang Farisi itu ketika melihat Simeon itu beda, pasti ada teman-teman yang mulai berkomentar, ini kok Simeon ini beda ya? Kita ini kita begini dia begitu, ya. Tapi Simeon tetap setia kepada tuntunan Roh Allah sehingga dia tidak menimbang, ya. Sekali lagi, ia tetap korem deo, ia tetap berada di hadirat Allah. Karena itu, dalam hal belajar tentang Simeon, dalam hal peristiwa ketika Simeon berjumpa dengan Kristus, ini juga menjadi pembelajaran kita. Seperti apapun situasi, mari kita tetap menunggu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Saya rasa bahwa keputusan yang kita ambil berdasarkan keputusan Tuhan Allah, ketika itu memuliakan Tuhan, ketika itu membawa kebaikan, ketika itu memberi damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Ya. Bukan karena kemarahan, keputusasaan, dan pada akhirnya akan merusak. Simeon tetap setia. Terus berikutnya, ya, Simeon menaruh iman, pengharapan, kesetiaan, ketaatan dengan tekun kepada Tuhan sampai Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada setiap kita. Dan Simeon telah menjalani semua itu dengan tekun, dan pada akhirnya ia berjumpa dengan Yesus sehingga ia berkata, biarkanlah hambamu ini pergi, ya, karena aku telah berjumpa dengan apa yang jadi sesaran dalam hidup. Bapak Ibu dan Saudara, menurut penafsir atau pandangan bahwa 72 orang yang menjadi penterjemah Septuaginta dalam Alkitab Ibrani dan bahasa Yunani itu semuanya telah meninggal, ya. Tetapi Simeon masih tetap hidup sampai dengan ketika Yesus lahir. Dia berjumpa dengan Yesus, dan ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia memberikan pernyataan ini. Coba berikutnya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya dia kembali kepada Tuhan. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dia sudah sejahtera karena apa yang menjadi harapannya telah terkabul. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Menjadi saksi hidup 72 orang, ya, 71 yang menjadi tim penterjemah. Padahal mereka sama-sama meneliti, sama-sama menulis, sama-sama mentranslate itu, ya. Mereka semua telah pergi. Saya tidak tahu bagaimana yang ke-70 orang 71 itu ketika mereka menerjemahkan dan melihat tentang nubuatan tentang kelahiran Kristus. Nah, Bapak Ibu, ada juga penemuan, ya, bahwa ketika Simeon ini ada kalimat bahwa Yesus akan lahir dari seorang anak darah atau perawan. Mereka ini sebenarnya orang-orang logis. Logis itu artinya bahwa tidak ada sesuatu pun tanpa pertimbangan, pikiran, dan hal yang lumrah. Ketika mereka meneliti bahwa Yesus akan lahir, Mesias akan lahir dari seorang perawan yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki, itu akal logika mereka itu menolak, ya. Sehingga mereka mencoba untuk merubah
redaksi atau pilihan kata diksi dari Alkitab itu tidak seperti yang kita baca, ya, karena mereka menolak itu. Tetapi walaupun mereka mencoba ingin merubah kata atau kalimat itu, tidak bisa. Dan ini berarti bahwa tepatlah bahwa penulisan Alkitab ini ada di bawah kontrol dan kendali daripada Roh Kudus, ya. Roh Kudus membimbing dan menuntut mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, karena itu ya kita harus mengimani dan percaya kepada Alkitab ini. Walaupun kita tidak paham dan kita tidak mengerti, kita mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan akal logika kita, tapi kebenaran pada akhirnya akan muncul. Itulah sebabnya Alkitab ini tetap pelihara, walaupun ditranslate, walaupun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk juga bahasa-bahasa dalam suku-suku, dalam satu negara tertentu, termasuk juga kita di Indonesia. Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Mungkin secara kata penulisan ada yang mungkin diperbaiki, ya, berdasarkan perkembangan bahasa. Bahasa itu dinamis. Ada satu lagu dalam dalam nyanyian Kemenangan Iman itu yang bunyinya ke Masri, ke Maghrib. Nah, kalau tanya Catherine itu tahu nggak kata itu? Nggak tahu kan? Ke Masri itu pagi-pagi fajar. Maghrib itu sore, ya. Nah, ini perubahan bahasa, ya. Lalu ada juga itu rindu dendamku, rindu kok dendam, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang disesuaikan dengan perkembangan bahasa. Kita tidak tahu perkembangan bahasa Indonesia 50 ke depan. Nah, saya amati bahwa anak-anak milenial, di bawah milenial apa? Milenial itu yang paling mutakhir, ya, istilah milenial untuk generasi, ya. Alpha sekarang. Alpha. Sebelumnya Gen Z. Nah, Selanjutnya. ya. Kita tidak tahu ke depan, mungkin bahasa Indonesia ini akan sudah tercampur dengan bahasa Inggris. Coba perhatikan kalau anak-anak yang ngomong di televisi itu sudah bercampur baur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Walaupun memang ya kalau anak-anak di desa, di kampung ya belum tahu, ya. Tapi paling tidak ialah bahwa di sini kita melihat dinamika perkembangan bahasa itu luar biasa. Dan Alkitab itu memang ya akan diterjemahkan, disesuaikan dengan perkembangan bahasa. Namun tidak kehilangan makna yang sesungguhnya atau esensi yang sesungguhnya. Itulah sebabnya ya inilah upaya daripada para sarjana Kristen untuk terus menerjemahkan Alkitab itu, khususnya untuk lembaga-lembaga yang memiliki kompeten, ya, yang terpercaya. Indonesia sekarang ini masih mempercayai lembaga Alkitab Indonesia. Berikutnya, Erika. Ya, jadi ketekunan Simeon menghasilkan sesuatu, dan apa yang menjadi ketekunan itu membawa dia kepada satu perjumpaan. Dia tidak pernah putus asa. Ketekunan menghasilkan kualitas hidup rohani, ya. Sekali lagi bahwa kita tidak hanya dituntut untuk rohani, dan kerohanian yang sejati itu akan teruji melalui waktu. Kerohanian yang sejati akan teruji melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, ketika kita menghadapi orang lain, disitulah kita akan melihat kualitas hidup rohani kita, ya. Walaupun kadang-kadang kita mentolerir sikap kita yang kekanak-kanakan, kita memaafkan diri kita. Sekali lagi, berkali-kali kita katakan, kita excuse dengan diri kita bahwa saya kan masih manusia, ya. Tetapi sisi lain, aspek lain bahwa kita dituntut untuk memiliki kualitas rohani yang benar, ya. Bahkan walaupun ada para pengkhotbah menolak kata sempurna, ya, tapi Alkitab juga menjelaskan itu. Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Dia sempurna. Kadang-kadang dalam berpikir dalam kapasitas kita sebagai manusia, mana mungkin saya bisa sempurna. Tapi kita diarahkan oleh Allah,
Kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk menuju kepada tahapan sana. Memang yang paling tahu kita sempurna atau tidak hanya Tuhan sendiri. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, kita mungkin a priori, ya, mana mungkin saya bisa sempurna sama seperti Yesus. Berkali-kali saya katakan bahwa kesempurnaan Yesus adalah mewakili kita. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita pun akan seperti Dia. Ya, segala kelemahan-kelemahan kita Ia tanggung dan Ia menggantikannya dengan kesempurnaan. Dan kesempurnaan kita adalah kesempurnaan Kristus. Dan kesempurnaan Kristus di dalam kita adalah kesempurnaan Dia. Kita lepas dari Dia, kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa. Tapi karena Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Karena itu, mari kita terus berjalan untuk mencapai kualitas rohani. Ya, sekali lagi, ini kita tidak berbicara mengenai masalah bagaimana membuat sebuah rumusan bahwa saya telah berada pada tahapan rohani ini. Ya, Pak Yaman pernah belajar tentang rumusan rohani bahwa ketika seorang berada pada tahapan rohani tertentu, inilah keadaannya. Kayaknya tidak ada rumus ya, Pak Anton? Ya, tidak ada. Coba paling tidak kalau orang cepat tersinggung, ini orang ini masih begini rupanya ya. Tapi itu sebenarnya apa yang menjadi kesalahan orang lain menjadi sebuah gambaran. Kalau kita tidak seperti itu kan hanya Roh Kudus. Ya. Kualitas hidup rohani mendatangkan sukacita dan kepuasan sejati. Saya rasa bahwa kepuasan ini tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi sukacita perkenaan Allah. Pak Eko dan Ibu Tri ketika melihat anak-anak sesuai dengan atau tidak sesuai lah, mendekati apa yang menjadi standar dan harapan kita, senang bukan? Sukacita bukan? Dan saya rasa itu juga menjadi harapan dan sukacita Allah. Dan kita sebagai orang tua menuntun mereka, walaupun kadang-kadang kita marah-marah, ya, apalagi ibu-ibu ini sulit kadang-kadang untuk mengendalikan cuap-cuapnya ya. Kalau kita bapak-bapak kadang-kadang ya ada 1-2 hari masih bisa tahan ya. Tapi walaupun begitu kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus sampai pada akhirnya kita lepas daripada tanggung jawab kita. Tapi selama mereka masih menjangkau kita, selama kita masih mendengar omongan mereka, orang tua pasti akan ngomong. Dan ingat itu anak-anak, ya. Bahkan sampai kita tutup mata pun juga, ya. Kalau ada sesuatu yang salah, bahkan sebelum menutup mata masih ada nasihat, ya. Nah, ini sekarang kayaknya papa atau mama sudah hampir-hampir sama seperti pernyataan Simeon. Biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera. Ingat ya, setia dengan Tuhan. Ingat hubungan. Ada masalah apapun, kalian tetap satu kandung. Adik kakak, setia dengan Tuhan. Jangan lupa ke gereja, jangan lupa melayani. Saya rasa bahwa ketika orang tua pergi dengan kata-kata seperti itu, dia akan senang. Amin. Ya. Kualitas hidup rohani yang mendatangkan sukacita dan kepuasan sejati. Saya rasa bahwa bagi seorang gembala, walaupun itu penting ketika dia melihat ratusan ribuan anggota jemaat, mungkin dia senang. Tetapi ketika hal yang paling utama ialah hidupnya menyukakan hati Tuhan, itulah kepuasan tertinggi dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan sama seperti Simeon. Apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kebenaran, jangan kita abaikan, jangan kita menghindar oleh karena sebuah situasi atau karena orang lain yang tidak selaras dengan kita. Tetap tekun, dan Simeon menjalani semuanya itu. Dan pada akhirnya ia menemukan klimaks harapan sejati dalam hidupnya, yaitu berjumpa dengan Kristus. Saya tidak tahu ketika kita menjadi orang Kristen, bahkan kita sudah melayani, sudahkah kepuasan ini, sudahkah sukacita ini memenuhi hati dan pikiran kita?
Atau jangan-jangan kita merana terus. Kita mencoba untuk berkeliling. Ya, dari orang satu dari kumpulan orang yang satu kepada kumpulan yang lain. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Dan kita tidak akan menemukan apa-apa. Dan pada akhirnya kita akan mundur dari iman kita. Dan kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat fatal dalam hidup ini. Karena itu mari kita korambeo tadi. Tetap berada di hadirat Allah. Menjaga hati kita. Menjaga sikap kita. Simeon tidak pernah putus asa. Dia tetap tekun. Sehingga pada akhirnya dia menemukan apa yang menjadi harapan utama dalam hidupnya. Yaitu berjumpa dengan Kristus. Dalam menjalani hidup ada banyak pencobaan, ada banyak masalah. Tapi ingatlah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Ya, ingat kata sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ini bicara tentang kebutuhan Tuhan kita. Tidak akan ada orang yang akan menyenangkan kita selamanya dalam hidup ini. Bahkan termasuk orang-orang yang ada yang kita hidup setiap hari dengan mereka. Karena itu, mari kita perjuangkan iman Tuhan kita. Mari kita tetap tekun sampai pada akhirnya kita menemukan kepuasan dan sukacita sejati. Dan kepuasan dan sukacita sejati hanya ada di dalam Yesus. Dialah pribadi yang memuaskan hidup kita. Bukan benda-benda dari dunia ini, tapi pribadi dari surga. Jangan biarkan Natal kali ini lewat begitu saja, tanpa memahami, mengerti, menemukan dan memiliki esensi keselamatan yang sejati, yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita. Sekali lagi selamat Natal untuk kita sekalian. Sukacita yang dimiliki oleh Simeon juga menjadi sukacita kita. Dan kemarin kita sudah membagikan bahwa sukacita itu tidak hanya untuk kita, bagikan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat menemukan sukacita yang sejati dari Allah. Tuhan memberkati kita, haleluya. Baik, minta Pak Eko berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang dalam surga. Kami kembali di sini berkumpul karena Kau itu besar kemurahan terhadap kami anak-anak-Mu. Engkau tetap Allah yang setia menemani kami. Terima kasih Bapa, dan kami ucapkan terima kasih atas firman-Mu melalui hamba-Mu, bahwa kami diajarkan untuk menjadi Simeon-Simeon. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kami akan tetap setia mengikuti Engkau sampai akhir hayat. Syukur luar biasa Engkau Tuhan Yesus, Engkau pun setia terhadap kami. Mana kami tidak lupa akan tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sungguh luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu memimpin kami semua dalam keadaan apapun. Tuhan akan selalu menegakkan diri pada kami, dan kami pun sama Tuhan. Terima kasih supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang peka sekali Tuhan, supaya apa yang akan terjadi kami bisa mengetahuinya. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Minta Yonatan bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu semuanya atas izin daripada Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada di tempat yang lain. Biar kiranya Tuhan Kau juga melawat mereka, mengingatkan mereka kembali untuk sama-sama bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kiranya Tuhan berkat ini berguna untuk pekerjaan di tempat ini, atau bahkan mungkin untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola daripada keuangan ini. Biarlah kiranya berkat dan hikmat daripada Tuhan akan menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan pelangi kasih-Nya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Kita berdiri. Hormat bagi Allah Bapa.
Surga, di penghujung ibadah kami hari ini kembali kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih karena ibadah indah berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pekerjaanmu pada hari ini dalam ibadah ini. Hambamu yang menyampaikan firman-Mu, hambamu Ibu Bri yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, juga singer, pemain alat musik, kolektan, bahkan setiap kami yang hari pada pagi hari ini, kami percaya bahwa kami tidak kehilangan jaminan dan upah daripada Tuhan. Itu yang menjadi janji-Mu bagi setiap kami. Karena itu ajar kami terus untuk setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami, biarlah persembahan kami, biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Dan kami persembahkan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan teguhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu, patrikan firman-Mu dalam batin kami, supaya melekat dan kami hidup di dalamnya, meneguhkan, menguatkan, menghibur kami, bahkan memberikan jaminan kepada kami tentang masa depan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bantu kami, supaya firman-Mu tidak lenyap dengan keluarnya kami dari tempat ini, tapi firman-Mu itu akan tetap menjadi rema. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Firman-Mu yang air batin kami kiranya akan terus bertumbuh dan terus menguasai kami, menjadi rema bagi kami, sehingga kami hidup oleh tuntunan roh, oleh firman-Mu. Kami tidak hidup oleh hawa nafsu kami. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Kami hidup di hadirat Tuhan. Coram Deo itu boleh menjadi hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam segala keadaan. Hubungan suami istri, kiranya Tuhan tolong sehingga ada damai sejahtera. Anak-anak, orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun, mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu dengan bersikap benar, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, khususnya untuk anggota keluarga kami. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kondisi sakit. Kami terus berdoa untuk Ibu Asyu, juga hamba-Mu Ibu Lia, Ibu Marta. Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa, jamah lawat. Biarlah mereka memperoleh kekuatan baru daripada Tuhan, dan biarlah terus mereka semangat dalam menjalani kehidupan ini. Juga Bapak Ibu yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka berada dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, kami mohon lawatan Tuhan secara khusus bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu, sehingga dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan juga mereka menyisihkan di untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, kalau ada anggota jemaat yang melalui pergumulan khusus, kami biarlah Tuhan Engkau tolong lawat mereka, hibur mereka, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Juga anak-anak kami yang bersekolah, baik pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kami mohon hikmat akal budi, dan biarlah mereka boleh berhasil. Terima kasih untuk anak-anak kami telah menyelesaikan semester mereka pada paruh waktu ini. Tuhan, terima kasih juga untuk nilai-nilai yang baik. Ya Tuhan, Engkau menyemangatkan mereka. Mereka sementara menghadapi masa libur, biarlah Tuhan tolong mereka, sehingga mereka juga tetap berada dalam kehidupan bersama keluarga, bersama dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Marturia yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Pakon yang ada di Bogor, Paradiman yang ada di Jawa, demikian pun juga mereka yang ada di luar negeri. Tuhan, Engkau berkati Ibu Vivi, demikian pun juga dengan Alvin Ine. Tuhan, Engkau berkati juga Tirta Claudia. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih untuk pertolongan-Mu buat Claudia sehingga dapat melahirkan pada beberapa hari yang lalu. Biarlah Tuhan menambah kegembiraan, sukacita mereka dengan kelahiran anak mereka, dan ajar terus mereka untuk setia dengan Tuhan. Memberkati mereka juga, dan biarlah mereka juga tak memiliki roh yang sama, bahwa kami satu keluarga dalam jemaat Marturia. Kami mohon biarlah Tuhan tolong. Keluarga Jerry juga akan ke Amerika. Tuhan, Engkau memberkati mereka.
Tuhan membuka jalan kiranya. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, apapun bentuknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tahu bahwa dalam Tuhan selalu ada harapan, ada waktu yang tepat bagi setiap kami. Bapa di sorga, masa depan gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, menuntun, dan terus bekerja di dalamnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan Engkau berkati yang sementara merayakan atau mensyukuri, memperingati kelahiran Kristus pada acara-acara Natal, baik itu pada jemaat-jemaat lokal, juga persekutuan-persekutuan bersama, maupun juga pada seksi-seksi. Mari Tuhan Engkau berkati. Ada gereja-gereja yang mengalami intimidasi, mengalami halangan lingkungan. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka juga tidak kehilangan sukacita. Mereka terus bersemangat dan Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Biarlah pemberitaan Injil, pewartaan firman Tuhan tetap terlaksana sehingga dapat menjangkau banyak orang. Bapa di surga, khususnya untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, Tuhan Engkau memberkati kegiatan-kegiatan ibadah dalam akhir tahun ini. Masih ada berapa minggu juga ibadah Natal tanggal 25. Tuhan Engkau tolong gerakkan jemaat-Mu supaya mereka mengkhususkan waktu, mengkhususkan diri untuk hadir, dan melaluinya kami boleh bergembira dan bersuka cita bersama-sama. Biarlah gereja Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertambah-tambah, dan dapat menjangkau jiwa-jiwa dengan semangat memberitakan Injil. Juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati Presiden Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Tuhan Engkau menolong mereka sehingga menjadi pemimpin baru yang akan memberikan solusi-solusi bagi pergumulan bangsa ini. Juga kabinet, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Saya berdoa juga Tuhan untuk hasil pilkada baik tingkat 1, tingkat 2. Biarlah Tuhan tolong. Mungkin ada sengketa-sengketa pilkada sampai ke MA. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga semua proses ini dapat berjalan dengan segala baik dan dapat menghasilkan kepemimpinan daerah, kepemimpinan yang amanah dari Tuhan, dan daerah-daerah dan secara keseluruhan Indonesia boleh dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Terima kasih TNI Polri, Tuhan Engkau berkati semua lembaga tinggi negara, kesatuan hati dari semua elemen-elemen bangsa ini, dan kiranya Tuhan tetap terjaga. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang diberikan oleh jemaat pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan melihat dan Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah semuanya ini juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami ataupun juga menjadi kebutuhan kami tak tersebut dalam doa ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan, karena kami bawa semuanya ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang Maha Kuasa itu. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.